Halo, kembali lagi dengan saya Faisal Amri di The Easiest of Find P. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada chapter 21. Silahkan buka buku Anda pada chapter 21. Dan di chapter ini kita memahami apa itu will have been. Ingat, masih tetap dengan kata will. Chapter sebelumnya kita telah mempelajari will have, akan telah. Nah, di chapter 21 ini kita memahami will have been, akan telah. Been-nya apa? Saya yakin Anda juga telah paham dengan apa itu been. Tapi saya akan terangkan juga ya, untuk menguatkan Anda. Oke, lihat. Will have been, will have kita telah mempelajarinya, akan telah. Oke? Nah, been, ada kata been. Been adalah bentuk ketiga dari is mr, bentuk kata kerja ketiga, atau biasa kita dengar bentuk telah dari is mr. Is mr menyatakan sedang, ya, masa waktunya sekarang. Was were sedang juga, masa waktunya adalah lampau, dulu. Dan bentuk ketiganya adalah been, bentuk telah. Lihat, will have been. Been adalah bentuk ketiga. Kata kerja bantu, bentuk ketiga yang melekat pada kata have. Sehingga have berartikan telah. Kita lihat hukum-hukumnya dulu ya. Will, hukumnya pasti atau harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, have berfungsi sebagai kata kerja bantu yang berartikan telah jika bersama atau melekat pada kata kerja bentuk ketiga. Kata kerja bentuk past participle, kata kerja bentuk telah dia. Maka been adalah bentuk ketiga. Maka have berartikan telah. Sesuai hukum kan? Nah, jadi will have been adalah akan telah sedang. Nah, menyatakan sedang. Jika ada be, is, mr, was, were, been, maka mutlak kata kerja itu harus kata kerja dalam bentuk ing. Kata kerja dalam bentuk present participle. Verb ing. Saya yakin Anda selalu mendengarnya seperti itu. Oke, verb ing. Jadi mutlak. Karena apa? Karena been menyatakan sedang. Jika menyatakan melakukan tindakan kegiatan, maka kata kerjanya harus ditambah ing. Atau kata kerja dalam bentuk ing. Dan jika tidak menyatakan melakukan tindakan kegiatan, atau tidak adanya kata kerja, ya, maka been menyatakan keberadaan, sebuah keberadaan, atau berartikan berada atau ada. Contohnya seperti ini. Saya menyatakan sesuatu yang telah dan sedang berlangsung di masa yang akan datang. Oke, Anda lihat di contoh kasus di buku Anda ya. Nah, contoh yang kedua. Anda menyuruh saya untuk datang ke rumah Anda pada jam 5 sore besok. Tentu saya nggak bisa datang dong. Karena pada jam 5 sore besok, saya akan telah sedang di rumah David pada jam 5 sore besok. Saya akan telah berada di rumah David pada jam segitu besok. Jam segitu, tentu jam 5 sore ya. Nah, sesuatu keberadaan. Tidak adanya kata kerja di sini, tidak menyatakan melakukan suatu tindakan kegiatan. Oke, kita langsung buat dalam bahasa Inggrisnya. Oke, lihat. Saya, I, akan, will, telah, have, sedang, been, belajar. Tentu, belajar ada bahasa Inggrisnya adalah learn. Bentuk ing-nya learning. Learning English at 5 p.m. tomorrow. Lihat. I will have been learning English at 5
p.m. tomorrow. Saya akan telah sedang belajar bahasa Inggris pada jam 5 sore besok. Nah, maksudnya saya menyatakan kepada Anda sesuatu yang telah dan sedang terjadi dan masih terus sedang terjadi di masa yang akan datang dan berlangsung terus di masa yang akan datang. Oke? Contoh yang keduanya, lihat. Saya akan telah sedang di rumah David pada jam 5 sore besok. Lihat, tidak ada kata kerja. Maka been sebagai kata kerja bantu memberi arti atau maksud sebuah keberadaan. Dan kata kerja bantu itulah yang berfungsi sebagai kata kerjanya di dalam kalimat. Itulah fungsi kata kerja bantu. Oke, kita lihat. Oke. Saya will have been di rumah David in koma atas David's kepunyaan. Kalau jika nama ya. Oke, David's house atau David's home pada at 5 p.m. jam 5 sore besok. Lihat. I will have been in David's house at 5 p.m. tomorrow. Saya akan telah sedang. Saya akan telah berada. Saya akan telah sedang berada di rumah David. Rumah milik David, kepunyaan ya. Nama tambah S, apostrofi S. Oke, David's house at pada 5 p.m. tomorrow. Jam 5 sore besok. Lihat. Tidak ada kata kerja, tidak menyatakan melakukan suatu tindakan kegiatan. Dan kata kerja bantunya been ya, sebagai kata kerja bantunya kata been tersebutlah yang berfungsi sebagai kata kerjanya di dalam kalimat. Oke? Dan ini merupakan kalimat positif, ya. Kalimat negatif dengan menambahkan kata not setelah will. Oke. Dalam bentuk negatif ya ini. I will not have been learning English at 5 p.m. tomorrow. Saya tidak akan telah sedang belajar bahasa Inggris pada jam 5 sore besok. I will not have been in David's house at 5 p.m. tomorrow. Saya tidak akan telah sedang. Saya tidak akan telah berada di rumah David pada jam 5 sore besok. Oke, dalam bentuk bertanya. Tentu, akankah kamu yang saya katakan kepada? Tentu jadi you ya. Well, oke. Harus dalam bentuk bertanya. Oke. Saya bertanya kepada Anda. Will you have been learning English at 5 p.m. tomorrow? Akankah kamu telah sedang belajar bahasa Inggris pada jam 5 sore besok? Oke. Yang berikutnya. Will you have been in David's house at 5 p.m. tomorrow? Akankah kamu telah berada, telah sedang berada
di rumah David pada jam 5 sore besok? Jawabannya yes. Ya, saya akan telah sedang. Saya akan telah berada. Yes, I will have been. No, I will not have been. Saya tidak akan telah sedang. Sedang apa? Yang ditanya adalah belajar. Tentu maksudnya telah sedang belajar. Oke. Nah, yang kedua sama. Will you have been in David's house at 5 p.m. tomorrow? Yes, I will have been. Ya, saya akan telah berada. No, I will not have been. Saya tidak akan telah berada besok tentunya. Oke? Nah, sampai di sini Anda paham? Saya akan ambil lagi contoh yang lain yang ada pada buku Anda. Oke, kita lihat. I will have been. Saya akan telah sedang melakukan atau mengerjakan pekerjaan saya, my work, tomorrow morning, besok pagi. I will have been doing my work tomorrow morning. Kata kerja harus dalam bentuk ing, ya. Karena adanya been. Ya. He will have been teaching 10 a.m. Dia akan telah sedang mengajar. Sorry, pakai at ya. Pada at 10 a.m. Pada jam 10 pagi. Tidak ada kata keterangannya. Tapi kata will akan memaksudkan masa yang akan datang. Oke? Dan itu merupakan bentuk positif. Sama. Dalam bentuk negatif kita menambahkan kata not di sini. I will not have been doing my work tomorrow morning. Saya tidak akan telah sedang mengerjakan atau melakukan pekerjaan saya, my work, pekerjaan saya besok pagi. Oke? He will not have been teaching at 10 a.m. Dia tidak akan telah sedang mengajar pada jam 10 pagi. Nantikah, besokkah, minggu depankah, seperti itu. Oke, will menyatakan akan datang. Nah, dalam bentuk bertanya tetap sama. Will-nya berposisi sebelum subjek. Lihat. Will you have been doing your work? Lihat di sini harus your work karena saya bertanya kepada Anda. Tomorrow morning, akankah kamu telah sedang melakukan atau mengerjakan pekerjaan kamu besok pagi? Will he? Akankah dia have been teaching at 10 a.m. Akankah dia telah sedang mengajar pada pukul 10 pagi? Ya, itu bertanya. Yes, sama. Will you? Akankah kamu? Will you have been? Akankah kamu telah sedang? Yes. I will have been. No, I will not have been. Oke, yang berikutnya. Will he have been? Akankah dia telah sedang teaching at 10 a.m.? Sedang mengajar pada pukul jam 10 pagi? Yes. He will have been. Ya, dia akan telah sedang. No, he will not have been. Dia tidak akan telah sedang. Oke. Pahami buku Anda lagi. Nah, berikutnya kita akan masuk dengan kata 5W 1H terhadap will have been. Biar saya tulis.